Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarifuddin akan menyampaikan laporan praktikum biokimia tentang metabolisme karbohidrat produksi pati selama fotosintesis. Tujuan praktikum ini yaitu memahami metabolisme karbohidrat pada proses fotosintesis. Dasar teori. Metabolisme salah satunya bertujuan untuk membentuk energi. Tumbuhan harus melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis karbohidrat yang terjadi di bagian daun suatu tumbuhan yang memiliki klorofil dengan menggunakan cahaya matahari untuk memperoleh makanan agar dapat bertahan hidup. Hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa C6H12O6 yang disimpan dalam bentuk pati atau amilum. Zat makanan hasil fotosintesis kemudian ditimbun sementara pada daun. Pati disimpan di dalam plastida pada jaringan tanaman dan kemudian dikonsumsi sebagai sumber energi dan karbon. Pada tahun 1860, seorang ilmuwan Jerman bernama Julius von Sach berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis dapat menghasilkan amilum atau pati. Adanya zat tepung ini dapat dibuktikan dengan uji yodium, sehingga percobaan ini disebut juga uji yodium. Lanjut, alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan yang pertama yaitu aluminium foil, kemudian ada paperclip, lalu penjepit, lalu ada penangas air, kemudian wadah. Lalu, bahan yang kita gunakan yang pertama ada daun. Di sini kita menggunakan 3 helai. Kemudian ada alkohol 70%, lalu betadin dan air. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu membungkus daun. Siapkan aluminium foil dan paperclip. Kemudian bungkus setengah bagian dari permukaan daun dan pastikan bungkus dengan rapat hingga tidak ada cahaya yang masuk. Di sini kita membungkus 5 helai daun, ada daun coklat, kemudian daun jarak, daun jambu biji, dan daun bunga melati. Kemudian kita tunggu sampai 5 hari, baru kita bisa memetiknya. Tujuan dari membungkus daun tersebut yaitu supaya setengah bagian dari daun tersebut tidak terkena cahaya matahari, sehingga nantinya akan berkaitan dengan proses fotosintesis dari daun tersebut. Kemudian setelah 5 hari, baru kita bisa memetik satu persatu daun tersebut. Inilah hasil daun yang baru kita petik. Kemudian buka bungkus dari aluminium foil tersebut. Namun di sini pada daun coklat itu daunnya mengering berwarna kecoklatan, sehingga kita di sini hanya menggunakan 3 jenis daun saja, yaitu daun jambu biji, daun jarak, dan daun bunga melati. Selanjutnya siapkan air dalam panci. Kemudian nyalakan kompor, lalu tunggu hingga mendidih. Kemudian masukkan 3 helai daun yang sudah kita siapkan. Tujuan dari langkah ini yaitu untuk mematikan sel-sel daun. Sel-sel daun yang rusak akan memecah amiloplas, yaitu plastida yang digunakan untuk menyimpan amilum. Jika amiloplas ini pecah, maka amilum akan bebas tersebar sehingga ketika terkena iodium nantinya akan mudah menampakkan warna birunya. Setelah kita panaskan kurang lebih 5 menit, baru kita bisa matikan kompornya.
Selanjutnya, rendam daun dalam alkohol dan panaskan secara tidak langsung dalam penangas air. Hal ini bertujuan untuk melarutkan klorofil dalam daun. Pelarutan klorofil dilakukan dengan merebus daun pada alkohol panas secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan sifat alkohol yang sangat mudah menguap sehingga akan berbahaya jika dilakukan pemanasan secara langsung. Kemudian, setelah proses pelarutan ini, warna daun akan menjadi lebih pucat. Bisa dilihat warna alkohol menjadi hijau. Hal ini dikarenakan larutnya klorofil dalam daun. Selanjutnya kita tiriskan daun pada wadah dengan menggunakan penjepit. Cuci daun sampai bersih, tujuannya untuk menghilangkan sisa alkohol dan klorofil. Tiriskan pada wadah. Kemudian langkah terakhir, teteskan betadine pada seluruh permukaan daun. Betadine ini sebagai pengganti iodium. Tujuannya yaitu melihat adanya kandungan zat amilum atau pati pada daun. Teteskan secara merata, kemudian tunggu beberapa menit hingga muncul perubahan warna. Inilah hasil perubahan warna setelah ditunggu beberapa menit. Terdapat perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutup dengan aluminium foil dan yang tidak ditutup dengan aluminium foil, di mana daun berwarna sedikit kebiruan dibanding dengan yang tidak ditutup dengan aluminium foil, yaitu berwarna lebih pucat. Namun, pada daun bunga melati tidak menunjukkan perbedaan warna yang jelas, dikarenakan permukaan daun yang lebih tebal. Ini adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, di mana membutuhkan bantuan cahaya matahari, kemudian menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Fotosintesis dapat dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung kloroplast. Hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa C6H12O6 yang disimpan dalam bentuk pati, amilum, atau tepung. Zat makanan hasil fotosintesis kemudian ditimbun sementara pada daun. Pada percobaan ini, ditemukan ada perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutup dengan aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak ditutup aluminium foil. Setelah ditetesi larutan iodium atau betadine, pada bagian permukaan daun yang terbuka tampak berubah warna menjadi biru kehitaman. Ini menandakan pada bagian tersebut terdapat amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis. Sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Ini menandakan pada bagian tersebut tidak terdapat pati atau amilum karena tidak berlangsung fotosintesis. Seperti yang kita tahu, fotosintesis bergantung pada jalannya dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Saat malam hari, tumbuhan menyerap karbon dioksida yang kemudian menghasilkan sejumlah ATP yang dibutuhkan pada reaksi terang. Saat reaksi terang, karbon dioksida direaksikan dengan air dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa, oksigen, dan sejumlah energi. Namun ketika permukaan daun ditutupi aluminium foil, maka cahaya matahari tidak dapat menembus ke dalam daun, sehingga proses fotosintesis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pada percobaan ini terdapat daun yang tidak menunjukkan adanya perbedaan warna antara daun yang ditutup dengan aluminium foil dengan yang tidak ditutup dengan aluminium foil. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan ketebalan daun pada ketiga jenis daun yang digunakan. Daun yang memiliki ketebalan lebih memerlukan pelarut dengan konsentrasi tinggi dibanding dengan daun yang ketebalannya tipis. Diperlukan juga perlakuan pemanasan yang berbeda dengan cara pemanasan lebih lama pada daun yang memiliki ketebalan lebih dibanding dengan daun ketebalan tipis.
Kesimpulan pada percobaan ini, yang pertama, metabolisme karbohidrat pada tanaman memerlukan cahaya matahari. Buktinya, bagian daun yang terbuka terkena cahaya matahari langsung terbentuk amilum dari hasil fotosintesis. Kemudian, reaksi fotosintesis menghasilkan amilum. Buktinya, bagian daun yang ditutup atau tidak terkena cahaya berwarna pucat atau tidak mengandung amilum karena tidak berlangsung adanya reaksi fotosintesis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.